Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabiun. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Pakar kelas 6B, Bapak Muhammad Yudi Abdul Syawari, MTI. Izin perkenalkan, nama saya Birlia Zahra Budi, mahasiswi semester 4 jurusan Sistem Teknologi Informasi dengan NPM 2459201093. Pada tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS atau akhir semester dari mata kuliah Sistem Pakar, yaitu kita akan diberikan sebuah sistem di mana sistem tersebut terdapat bug. Nah, tugas kita adalah untuk membuat atau menjadi tidak error, lalu menjelaskan fitur, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, video ini kurang lebih akan berdurasi sekitar 10 menitan. Nah, ini adalah tugas-tugasnya yang akan kita jalankan ya. Teman-teman, yang pertama kita pasti akan menjalankan program sistem pakar, lalu menjelaskan error yang ditemukan, serta proses perbaikannya, menjelaskan tujuan, fungsi, metode, dan fitur-fitur dari sistem pakar tersebut, dan mendemokrasikan penggunaan sistem mulai dari proses input hingga hasilnya. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, yang pertama kita itu akan diberikan folder ya, atau folder cabai ini. Nah, silakan karena ini berbentuk zip, silakan teman-teman ekstrak terlebih dahulu. Karena aku sudah ekstrak ya. Setelah teman-teman ekstrak, silakan teman-teman langsung masukkan nih ya ke dalam htdoc ya. Jadi folder cabai yang tadi yang setelah diekstrak, silakan masukkan ke dalam htdoc atau di SAM. Masuk ke dalam SAM, masuk ke dalam htdoc, dan ya kita salin di sini. Lalu di sini ada SQL ya teman-teman. Nah, nih SBP SQL. SBP SQL ini silakan teman-teman masukkan ke dalam PHP MyAdmin. Nah, pertama kalian aktifkan dulu portnya Apache dan MySQL, masuk ke dalam admin. Ya, masuk ke dalam admin, kita tunggu. Oke, sudah. Lalu masuk ke baru, kalian klik baru. Tuliskan SBP ya, tadi karena aku udah buat. Lalu impor. Impor. Masukkan file yang tadi. Nih, masukkan SBP SQL-nya. Nih, masukkan SBP SQL, lalu open, klik, open. Nah, setelah itu teman-teman impor aja ya, karena di sini aku udah impor. Nah, untuk hasil impornya itu isinya seperti ini. Ada basis pengetahuan, gejala, penyakit, dan user. Ada 4 tabel. Jika sudah, silakan teman-teman masukkan di PHP MyAdmin. Nah, di sini. Oke, kalian langsung aja pilih file, open folder, pilih folder cabai. Ya, ini. Nah, untuk bug ataupun error yang ditemukan, itu aku menemukannya di bagian di koneksi. Jadi awalnya koneksi itu SBPP, P-nya besar. Seperti ini. Sehingga mengakibatkan sistem ini tidak bisa dipanggil, teman-teman. Coba ya. Nah, seperti ini. Fatal error di bagian koneksi. Jadi, salah satu problem yang ditemukan adalah di bagian koneksi. Jadi, silakan teman-teman hapus aja P-nya, P besarnya hapus, lalu save. SBP ini sesuai sama di PHP MyAdmin tadi, atau SQL yang kalian masukkan. Jadi, supaya dia terkoneksi.
Setelah itu sudah, lalu kita coba panggil kembali ya teman-teman. Pertama, cara panggilnya localhost garis miring cabai. Teman-teman panggil aja dan ya terbuka ya. Ini adalah tampilan untuk berandanya, yaitu sistem pakar diagnosa hama dan penyakit tanaman bawang merah dan cabai. Ini ada keterangannya. Di Indonesia, tanaman bawang dan cabai adalah salah satu jenis tanaman hortikultura yang secara luas dibudidayakan, akan tetapi jika dilihat dari hasil panen yang dihasilkan masih belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu teknik budidaya, kondisi lingkungan, dan hama penyakit. Dari ketiga faktor yang paling bermasalah sampai saat ini adalah hama dan penyakit. Nah, jadi tujuan dari pembuatan sistem ini juga itu adalah untuk membantu para petani mendiagnosis hama dan penyakit tanaman, terutama untuk bawang merah dan cabai ya teman-teman, secara mandiri. Jadi untuk para petani itu tidak perlu konsultasi lagi tuh ke pertanian. Jadi mereka sudah bisa mendiagnosanya sendiri. Nah, fungsinya ada dua ya, teman-teman. Yang pastinya yang pertama untuk petani untuk mendiagnosis penyakit, dan yang kedua untuk admin ataupun pakar. Sistem ini dipakai untuk mengelola data, gejala data penyakit, dan relasi antara keduanya. Lalu metode yang digunakan adalah pencocokan gejala berbasis aturan mirip forward chaining, gejala yang dipilih menggunakan pencocokan dengan basis pengetahuan. Nah, fitur-fiturnya itu ada diagnosa penyakit di ujung sini ya teman-teman. Di diagnosa penyakit ini teman-teman bisa dilihat contohnya di bawang. Nah, kita mau cari penyakitnya. Misalkan akarnya berbentuk bulat pada akar, dapat puru berbentuk bulat pada akar. Lalu gimana sih kondisi batangnya? Misalnya kondisi batangnya itu pangkal batang terpotong-potong. Untuk kondisi daunnya seperti apa? Misalkan bercak daun, bulat dan manjang. Atau nih daun bawah rendah. Terus buah umbinya gimana sih? Umbinya berukuran kecil misalkan. Terus kita cari penyakitnya. Apakah sudah benar dengan gejalanya? Ketika kalian teman-teman sudah yakin, langsung pilih oke aja. Pilih oke. Nah, ini sudah ada diagnosa penyakitnya. Nama penyakitnya adalah hama putih atau thrips. Nah, ini penyakitnya. Jadi para petani itu bisa ya cek sendiri itu. Nah, ini ada ID-nya, ada namanya, jenis, gejala, kultur, terus hayati itu, cara-caranya kita juga sudah ada ya teman-teman. Lalu di sini juga ada daftar penyakit nih, misalkan teman-teman mau cari penyakit cabai, tuh ini sudah ada ya, misalkan mau ngecek busuk buah, kenapa sih cabaiku ini buahnya busuk? Kita cari aja detailnya. Nih, gejalanya terdapat bercak kecil kebasahan pada buah, terus pemilihan bibit yang bebas patogen, perbaikan dry dan stainless terhadap program tanaman, dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah ada. About ini tentang dibuat oleh nama kalian. Kalau di sini Birja Sarabudi. Lalu di sini juga ada fitur login. Nah, usernya admin, passwordnya juga admin. Kalau kalian udah langsung login aja. Nah, selamat datang admin, silahkan pilih menu yang diinginkan. Jadi di admin ini ada fitur hama dan penyakit, gejala, dan basis pengetahuan. Admin ini bebas mau nambahin basis pengetahuan lagi, baru gitu bisa ya teman. Nah, mungkin ini aja ya. Selanjutnya kita juga bisa logout lagi. Tuh, ini udah ada. Ini juga admin tuh bebas mau hapus, mau nambahin, jadi bisa ya. Ini untuk fitur-fiturnya. Oke, kita bisa logout juga di sini. Oke, ini tampilannya di sini juga. Tadinya tuh 2013, ini ubah jadi 2016. Kalau teman-teman mau ubah bagian tampilan dan sebagainya, boleh banget. Tapi di sini tugasnya kan hanya untuk mendiagnosa ya, bugnya. Oke,
teman-teman. Mungkin itu aja pembahasan dari aku. Aku Melia Zahra Budi mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, aku mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.